Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan laporan hasil penelitian yang berjudul Meningkatkan Kemampuan Literasi Mahasiswa. Pada bab pendahuluan, khususnya latar belakang, dijelaskan bahwasannya penelitian terbaru menunjukkan bahwa literasi dapat membantu meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Banyak orang berpikir bahwa literasi adalah salah satu cara untuk membantu orang belajar lebih cepat dan efektif. Gerakan literasi dimulai di sekolah-sekolah dan di kampus-kampus. Namun sayangnya, gerakan literasi saat ini hanya berfokus pada aspek keindahan dalam literasi, seperti lomba pohon literasi. Gong menyatakan bahwa penyebab mundurnya literasi di kampus-kampus di Indonesia disebabkan maraknya wabah plagiat dan budaya menyontek di kalangan mahasiswa. Padahal, kampus sejatinya sebagai tempat berkumpulnya orang-orang cerdas dengan berbagai budaya akademik termasuk budaya literasi. Jika ini dibiarkan, akan terjadi penurunan standar moral sekolah. Untuk membantu anak-anak belajar membaca, penting untuk memulai sejak dini dalam kehidupan mereka. Tidak hanya menanamkan budaya membaca, melainkan menulis juga harus ditanamkan di dalam diri kita. Kebanyakan orang mengalami kesulitan menulis dengan baik. Ada beberapa penyebab kesulitan menulis pada mahasiswa, yaitu adanya rasa takut memulai dan membuat kesalahan menulis sebuah topik, dan tidak terbiasa dalam hal menulis. Untuk mengatasi hal tersebut, salah satunya adalah guru dapat memberikan kekuatan moral, spiritualitas tidak hanya membantu siswa, tetapi juga mengangkat mereka melampaui masalah. Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah menumbuhkan semangat literasi sehingga mahasiswa dapat memperoleh pengetahuan dan mengaplikasikan pengetahuan tersebut melalui kegiatan menulis untuk meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam menulis makalah berdasarkan hasil penelitian. Adapun yang kedua yaitu rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang penelitian merumuskan fokus ke masalah penelitian yaitu bagaimana cara meningkatkan literasi pada mahasiswa di Indonesia. Dan yang ketiga yaitu tujuan penelitian. Adapun tujuan penelitian tentang literasi pada mahasiswa yaitu yang pertama, untuk meningkatkan kemampuan seseorang dalam memberikan penilaian kritis dalam suatu karya tulis menumbuhkan dan mengembangkan budi pekerti yang baik agar mahasiswa mampu menghasilkan berbagai jenis tulisan sesuai dengan konteks sains, jenis tulisan, tujuan penulisan, dan target audiens. Yang B, dan juga meningkatkan kepemahaman seseorang di dalam mengambil intisari dari sesuatu bacaan. Yang C, meningkatkan pengetahuan yang dimiliki dengan cara membaca segala macam informasi yang bermanfaat. Yang D, untuk menjelaskan argensi budaya baca tulis serta penguasaan bahasa asing bagi para mahasiswa S1. Dan yang terakhir yaitu untuk menjelaskan pentingnya antusiasme mahasiswa terhadap budaya literasi dan kontribusi mereka terhadap masyarakat sekitar. Yang keempat, yaitu ruang lingkup penelitian. Ruang lingkup penelitian ini ditinjau dari yang pertama, ruang fisik kampus yang dijadikan salah satu tempat sasaran penelitian untuk melihat meningkatkan literasi pada mahasiswa. Yang B, lingkungan sosial yang efektif karena adanya dukungan atau partisipasi dari warga kampus yang terlibat dalam kegiatan literasi. Dan yang terakhir yaitu lingkungan akademik dengan adanya program akademik yang menumbuhkan minat membaca dan menulis pada mahasiswa. Adapun yang terakhir yaitu hipotesis. Hipotesis penelitian ini adalah kegiatan literasi pada mahasiswa itu sangat berpengaruh untuk meningkatkan minat membaca atau menulis yang tumbuh di dalam diri mahasiswa. Landasan teori dan tinjauan pusaka. Yang pertama yaitu landasan teori. Pengertian literasi. Apa itu pengertian literasi? Apa itu literasi? Literasi adalah kemampuan bahasa seseorang untuk berkomunikasi dengan cara yang berbeda tergantung pada tujuan mereka. Definisi literasi Theale dan Soulsby sempit yaitu literasi adalah kemampuan membaca dan menulis ini konsisten dengan
Greb dan Kaplan dan Greff yang mendefinisikan literasi sebagai kemampuan membaca dan menulis. Kemampuan membaca dan menulis sangat diperlukan bagi terbentuknya sikap kritis dan kreatif terhadap berbagai fenomena kehidupan, mampu menumbuhkan kehalusan budi dan solidaritas, serta sebagai wujud upaya meningkatkan budaya lestari bangsa. Membentuk mahasiswa menjadi berkarakter dan berbudaya akademik. Membentuk mahasiswa menjadi berkarakter dan berbudaya akademik, fungsi dalam aplikasi ini sangat kaya sehingga dapat mendukung berbagai kegiatan, baik itu pengukuran prestasi akademik maupun penilaian untuk mengukur keberhasilan belajar yang berkaitan dengan kegiatan berliterasi. Yang kedua, adapun yaitu tingkat literasi di Indonesia. Perkembangan zaman membawa perubahan paradigma dalam pendidikan termasuk prosedur pengajaran di kelas. Selain sebagai pendidik profesional yang bertanggung jawab atas transformasi, pengembangan, dan diseminasi pengetahuan, dosen juga memiliki misi untuk membantu mahasiswa mewujudkan potensi mereka yang beragam. Dengan pesatnya perkembangan teknologi, kegiatan pembelajaran tidak selalu berlangsung di dalam kelas, tetapi juga dapat berlangsung di luar menggunakan aplikasi yang membantu membentuk siswa di dalam kelas. Salah satu aplikasi tersebut adalah Google Classroom. Gong menyatakan bahwa penyebab mundurnya literasi di kampus-kampus di Indonesia disebabkan maraknya wabah plagiat dan budaya menyontek di kalangan mahasiswa. Padahal kampus sebenarnya adalah tempat berkumpulnya para pemikir brilian dari segala macam budaya akademik, termasuk yang melek huruf. Jika dibiarkan akan terjadi kerusakan moral atau kerusakan moral yang akan dipengaruhi seluruh sivitas kampus. Dan adapun yang ketiga yaitu faktor penyebab kesulitan menulis pada mahasiswa. Hambatan yang dialami siswa ketika melakukan kegiatan membaca dan menulis dapat dibagi menjadi dua faktor. Hambatan dari siswa itu sendiri dan hambatan dari lingkungan luar atau sekitarnya. Penguasa keterampilan menulis merupakan suatu hal yang perlu menjadikan perhatian kita semua. Kreativitas seorang pria dapat dilihat dari keterampilan menulis sastra, termasuk alegori sebagai salah satu dari tempat keterampilan bahasa. Suatu bentuk penguasa menulis melalui latihan dan praktik melalui kegiatan pembelajaran. Pada saat yang sama, faktor eksternal mahasiswa juga harus diperhatikan seperti kemampuan dosen dalam merancang berbagai elemen pembelajaran untuk mendukung keberhasilan belajar mahasiswa. Ada beberapa faktor yang menyebabkan kurangnya keterampilan menulis. Kemampuan menulis di kalangan mahasiswa disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain yang pertama yaitu kemampuan bahasa yang dimiliki oleh peserta didik kurang. Misalnya memahami aturan atau kaidah bahasa, termasuk masalah ejaan, pilihan kosakata, pembentukan kata, dan penyusunan kalimat dan paragraf. Yang kedua, yaitu siswa tidak memiliki kemampuan untuk mengatur pikiran mereka. Yang ketiga, siswa tidak memiliki kemampuan untuk mengembangkan paragraf dengan baik. Yang keempat, kurang kemampuan siswa untuk memiliki kata atau diksi dengan tepat. Yang kelima, siswa kurang tertarik untuk belajar bahasa Indonesia. Dan yang terakhir yaitu ada siswa tidak memiliki kesempatan untuk kegiatan menulis terus-menerus. Pernyataan-pernyataan di atas menunjukkan kompleksitas permasalahan dalam pembelajaran menulis pada mahasiswa. Yang keempat, yaitu ada optimalisasi budaya literasi. Mengoptimalkan budaya literasi merupakan agenda yang masih perlu dibenahi. Bagaimanapun, kampanye ini adalah salah satu upaya untuk memutus komunikasi global. Transfer pengetahuan dari satu negara ke negara lain dapat dicapai dengan sebaik-baiknya melalui budaya literasi. Rendahnya tingkat melek huruf di masyarakat membuktikan bahwa proses pendidikan gagal mengembangkan kompetensi dan minat belajar peserta didik.
juga praktik pendidikan yang telah dilaksanakan hingga saat ini berfungsi sebagai organisasi pembelajaran yang menjadikan seluruh warga negara sebagai pembelajar seumur hidup. Pada saat yang sama, hampir semua universitas sudah memiliki perpustakaan yang memadai siswa dapat belajar secara mandiri dan menghabiskan waktu luang mereka di perpustakaan yang menawarkan berbagai buku referensi dan sumber daya lainnya. Menulis penawaran beberapa ide untuk mencoba meningkatkan minat dalam budaya membaca dan melek huruf di kalangan siswa dan masyarakat luas. Yang pertama itu ya ada Tanaman gemar membaca sejak dini. Tanamkan gemar membaca sejak dini. Kemampuan membaca atau menulis bukanlah faktor genetik, tetapi kebiasaan yang terus-menerus berubah bentuk dan terbentuk. Oleh karena itu, budaya membaca harus dipupuk sejak dini. Dan yang kedua, yaitu lembaga pendidikan harus berperan di lembaga pendidikan. Guru, dosen, dan pustakawan berperan penting dalam meningkatkan minat baca di kalangan mahasiswa dan masyarakat sekitar. Yang ketiga yaitu berkolaborasi melakukan inovasi kreasi literasi untuk mencapai masyarakat yang cerdas dan melek huruf. Semua pihak harus bekerja sama untuk mengelola program literasi yang inovatif dan dirancang secara kreatif. Dan yang terakhir, ada memaksimalkan memanfaatkan perpustakaan. Hampir semua lembaga pendidikan sudah memiliki fasilitas perpustakaan yang memadai. Oleh karena itu, yang diperlukan hanyalah memaksimalkan memanfaatkan perpustakaan sebagai media pembelajaran dan sumber belajar bagi peserta didik. Tinjauan pustaka. Menurut Besnir, komunikasi terjadi melalui prasasti yang diterjemahkan secara visual daripada saluran pendengaran dan gestural. Berkomunikasi melalui prasasti yang dapat dibaca secara visual daripada melalui saluran telinga, dan isyarat prasasti visual di sini termasuk bahasa tertulis melalui huruf atau skrip. Yang C, metodologi penelitian. Yang pertama itu ada waktu dan lokasi studi. Penelitian ini dilakukan pada tanggal 8 Desember 2022 sampai dengan 12 Desember 2022. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang dilaksanakan di Universitas Ibnu Khaldun Bogor. Yang kedua ada sumber daya penelitian. Data penelitian ini diambil dari 3 kelas yang berbeda. Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah seluruh mahasiswa semester 1 Fakultas Agama Islam Universitas Ibnu Khaldun Bogor. Program studi pendidikan agama Islam yang terdiri dari mahasiswa kelas 1A, 1B, 1C yang berjumlah 149 mahasiswa dan hanya 10% yang dijadikan sampel pada penelitian ini yang semuanya berjumlah 15 orang. Yang ketiga yaitu ada alur penelitian. Agar dalam penelitian ini memperoleh data yang benar, maka penelitian menulis teknik dan mengumpulkan data yang relevan dengan permasalahan yang ada. Adapun metode yang digunakan yaitu yang pertama penelitian pendahuluan, pengambilan sampel, analisis sampel, dan yang terakhir analisis data. Cukup sekian penjelasan laporan hasil penelitian ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.